Coba deh, kalau dengar kata Madura, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Sate, garam, karapan sapi? Pasti itu kan? Tapi, pulau ini tuh nyimpen cerita yang jauh lebih dalam. Yuk kita bedah Madura bareng-bareng, kita lewatin stereotipnya buat bener-bener ngerti manusianya, budayanya, dan apa sih yang bikin mereka sekuat itu? Nah, gambar ini pas banget buat ngejelasinnya. Di satu sisi ada hal-hal yang udah kita kenal lah ya, sate yang enak banget, garam, karapan sapi. Tapi di sisi lain ada cerita yang jarang banget diungkap. Sejarah mereka sebagai prajurit yang tangguh, arsitektur komunalnya yang unik banget, dan salah satu diaspora terbesar di Nusantara. Nah, ini semua yang bakal kita kupas tuntas. Oke, kita masuk bagian pertama, Pulau Garam dan Batu. Karena gini, untuk bisa ngerti orang Madura, kita tuh harus mulai dari tanahnya. Beneran deh, disinilah semua cerita itu bermula. Bisa kita lihat di peta ini, Madura itu letaknya persis di lepas pantai timur Laut Jawa, cuma dipisahin selat sempit. Pulaunya kebagi jadi 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yang sering dianggap sebagai pusat kebudayaannya. Lokasinya sih strategis banget ya, tapi tanahnya sendiri, nah ini dia, nyimpen tantangan yang gede banget. Dan inilah inti dari banyak banget hal tentang Madura, sebuah pulau yang secara geologis nggak mampu ngehidupin semua penduduknya. Ini bukan opini loh ya, ini fakta lingkungan yang ngebentuk sejarah mereka selama ratusan tahun. Kok bisa gitu? Jadi, masalahnya apa sih sama tanah Madura? Gini, sebagian besar tanahnya itu tanah kapur yang tandus, terus curah hujannya rendah, suhunya juga lebih panas dan kering dibandingin Jawa. Kondisi kayak gini tuh jelas nggak ideal buat pertanian skala besar. Jadi dari awal banget, alam udah ngasih mereka tantangan yang super berat. Gimana caranya bertahan hidup di sini? Masuk bagian 2, lahir dari kesusahan. Dan dari tantangan alam tadi itu, lahir jawaban yang luar biasa. Lingkungan yang keras ternyata nggak ngancurin mereka, tapi justru menempa mereka jadi kuat. Oke, kita lihat angkanya. Menurut sensus 2010, total ada sekitar 7,2 juta orang etnis Madura. Ini bikin mereka jadi salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia. Angka yang gede kan? Tapi, di balik angka ini ada fakta lain yang jauh lebih bikin kaget. Nah ini dia, dari 7,2 juta orang Madura itu, ternyata kurang dari setengahnya yang beneran tinggal di Pulau Madura. Iya beneran. Lebih dari separuh orang Madura itu perantau. Ini skala diaspora yang masif banget. Dan ini adalah akibat langsung dari kondisi tanah yang kita bahas tadi. Terus gimana dong cara mereka adaptasi? Karena nggak bisa ngandelin tanah, ya mereka ngadep ke laut, jadi pelaut dan pedagang yang ulung. Mereka juga fokus ke ternak, terutama sapi, yang lebih cocok buat lahan kering. Nah, dari sinilah lahir tradisi karapan sapi. Ini bukan cuma balapan loh, tapi simbol status. Dan yang paling penting, strategi utama mereka untuk survive, ya merantau. Semua cara buat bertahan hidup ini, melaut, beternak, merantau, jelas butuh keberanian, kemandirian, dan kemampuan ngambil keputusan yang cepat. Inilah yang kemudian ngebentuk karakter khas orang Madura. Tangguh, independen banget, dan cenderung ngomong langsung ke intinya, blak-blakan. Sifat yang jujur aja sering disalahpahami sama etnis lain. Oke, lanjut ke bagian 3. Iman, keluarga, dan kehormatan. Yuk kita selami 3 pilar yang jadi penopang masyarakat Madura. Pilar yang pertama dan paling fundamental, itu iman. Kenapa? Lihat aja datanya. Hampir 100% orang Madura itu Muslim. Buat mereka, Islam itu bukan sekedar agama, tapi udah jadi inti dari identitas, meresap ke setiap jengkal kehidupan mereka. Nah, ada poin yang krusial banget di sini, yaitu peran kiai atau ulama. Jadi gini, secara sejarah, apalagi setelah era kolonial Belanda yang ngelemahin kekuasaan raja-raja lokal atau keraton, para kiai inilah yang maju buat ngisi kekosongan kepemimpinan. Mereka jadi pusat otoritas, penasihat, panutan di komunitas. Dan peran ini masih kuat banget sampai hari ini. Pilar kedua adalah keluarga, dan bentuk fisiknya bisa kita lihat dari arsitektur mereka yang unik banget ini. Namanya tanian lanjang atau halaman panjang. Ini bukan cuma rumah biasa, tapi sebuah kompleks pemukiman buat satu keluarga besar. Rumah-rumahnya tuh berjejer di halaman tengah yang jadi ruang sosial bareng-bareng. Ini benar-benar cerminan masyarakat yang sangat komunal dan kekeluargaannya erat banget. Dan pilar ketiga adalah kehormatan. Nah, ini ngebawa kita ke topik yang paling sering disalahpahami, carok. Penting banget buat kita pahami ya, ini tuh bukan kekerasan acak atau premanisme. Carok itu adalah sebuah tradisi balas dendam yang sangat ritualisasi. Akarnya itu ada di konsep harga diri dan kehormatan keluarga. Ini adalah jalan terakhir ketika kehormatan itu rasanya diinjak-injak. Semacam sistem keadilan informal di luar hukum negara.
Bagian 4. Dulu serdadu, kini bersatu. Kita bakal lihat gimana identitas Madura bertransformasi dari zaman kolonial sampai jadi simbol persatuan modern. Perjalanan mereka itu diwarnai beberapa titik balik penting nih. Kita mulai dari tahun 1831, pas Belanda ngebentuk Korps Barisan Madura. Terus maju ke tahun 80-an, industrialisasi mulai masuk. Momen yang monumental banget terjadi di 2009, pas Jembatan Suramadu akhirnya nyambungin mereka ke Jawa. Dan di 2016, lahir sebuah simbol kebanggaan baru, Madura United FC. Kenapa sih Belanda waktu itu secara spesifik ngerekrut orang Madura buat jadi tentara? Ya karena pemerintah kolonial ngelihat karakter yang udah kita bahas tadi. Mereka dianggap lebih mandiri, lebih berani ngambil risiko, dan secara sifat itu beda dari populasi Jawa pada umumnya. Sifat-sifat yang lahir dari lingkungan keras ini, ternyata dihargai banget dalam dunia militer. Nah, kita lompat ke masa kini. Kalau dulu identitas sebagai prajurit dibentuk sama kekuatan dari luar, sekarang ada simbol kebanggaan yang lahir dari dalam diri mereka sendiri. Madura United. Kerennya lagi, julukan mereka, Laskar Sape Kerap, secara cerdas nyambungin identitas modern dengan warisan karapan sapi. Ini benar-benar nyatuin seluruh pulau di bawah satu panji. Oke, kita masuk bagian terakhir. Madura, lebih dari stereotip. Jadi, setelah kita ngelihat tanahnya, manusianya, dan budayanya, yuk kita coba rangkai gambaran yang utuh tentang Madura. Kutipan dari peneliti Huub de Jonge ini nusuk banget sih. Dia bilang, cuma sedikit kelompok etnis di Nusantara yang dikelilingi stereotip negatif sebanyak orang Madura. Dan ini benar, stereotip ini udah lama banget nempel, baik di zaman kolonial maupun setelah kemerdekaan. Seringnya, stereotip ini lahir karena orang lain gak paham konteks di baliknya. Jadi, inilah rangkuman perjalanan kita. Semua itu berawal dari satu hal, tanah yang keras. Ini maksa mereka buat beradaptasi jadi pelaut, peternak, dan perantau. Proses adaptasi ini kemudian membentuk budaya yang bertumpu pada 3 pilar, iman, keluarga, dan kehormatan. Dan dari semua itu, lahirlah sebuah identitas dengan karakter yang kuat. Kelihatan banget kan alur sebab akibatnya? Jelas banget. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah kita paham semua konteksnya, apakah sifat belak-belakan dan keteguhan mereka itu bisa kita sebut kasar, kayak kata stereotip? Atau jangan-jangan itu sebenarnya adalah wujud dari karakter yang kuat yang ditempa sama alam dan sejarah biar bisa bertahan hidup? Mungkin jawabannya ada di antara keduanya ya. Dan perenungan itu kami serahkan kembali ke kalian.